Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 29. Usia Chen Lik dan Lu Qi hampir sebaya. Wajahnya malah lebih berwibawa daripada Lu Qi. Terhadap tujuan kedatangan Lu Qi, justru dia tidak tahu sama sekali. Juga tidak mengambil tindakan pencegahan apa-apa. Kedua orang itu duduk di atas kursi di ruang utama. Wajah mereka penuh senyum. Setelah beramah tamah beberapa saat, Lu Qi masih tidak memperlihatkan maksud kedatangannya. Chen Lik sendiri tentu saja tidak curiga. Dia hanya mengira Lu Qi mendapat tugas luar karena tujuannya memang melewati daerah, maka sebagai teman dia sekalian singgah. Dia mengundurkan diri dari tugas 9 yang lalu. Tapi apabila mengungkit kegagahan di masa dinas, suaranya masih terdengar bangga. Terhadap Lu Qi, dia pun sangat kagum dan menaruh rasa hormat yang dalam. Selain itu terselip juga sedikit rasa iri di dalam hatinya. Menurut kabar, selama setengah tahun ini Lu Heng telah membuat jasa besar berupa merebut kemenangan sebanyak 3 kali berturut-turut. Benar-benar suatu hal yang menggembirakan dan patut diberikan ucapan selamat. Ucapan Chen Lik ini hanya manis di bibir saja, padahal hatinya semakin kecut karena dipenuhi rasa iri. Kalau bukan karena Chen Heng mengundurkan diri, pasti Xiao Te tidak dapat berbuat apa-apa. Jawaban Lu Qi masih tetap merendahkan diri. Chen Lik agak terkesan mendengar kata-katanya. Dia menarik napas panjang. Ucapan Lu Heng terlalu berat. Padahal Xiao Te masih sering merindukan masa-masa di mana kita sering berkumpul, bersenda gurau dan bernyanyi riang. Oh! Lu Qi hanya tertawa-tawa. Susah sekali mendapat kesempatan kunjungan Lu Heng seperti sekarang. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini dan minum sampai puas? Lu Qi tersenyum simpul. Baik. Tapi biar Xiao Te menjalankan tugas dulu. Chen Lik tertegun. Wajah Lu Qi berubah serius. Kaisar menurunkan surat rahasia yang harus aku bacakan di hadapan Chen Heng. Ucapannya selesai, tubuhnya langsung berdiri tegak. Tangannya mengibas menimbulkan angin kencang. Chen Lik, terima firman, katanya dengan nada berwibawa. Chen Lik termangu-mangu sesaat. Tapi dia segera berdiri lalu bertekuk lutut. Hamba Chen Lik menerima firman. Kaisar panjang umur. 4 orang perwira berpakaian wol segera maju ke depan. 2 orang di antaranya mempersembahkan sebuah kotak persegi ke hadapan Lu Qi. Firman Kaisar yang disebut-sebut tadi bukan disimpan dalam kotak tersebut, tapi di balik pakaian Lu Qi. Lu Qi mengeluarkan firman tersebut dan membukanya lebar-lebar. Berkat perlindungan Tian Yang Maha Kuasa, Kaisar sekarang telah berhasil menggagalkan pemberontakan yang telah direncanakan oleh bekas congkoan Chen Lik yang mana menghasut Bu Chun serta kawan-kawan untuk menggulingkan Kaisar. Semuanya sudah diselidiki dengan bukti yang kuat. Mengingat jasa yang pernah dibuat oleh tertuduh, maka istri, selir maupun seluruh keturunan tidak dijatuhi hukuman mati. Chen Lik harus membunuh diri sendiri sebelum matahari terbenam. Sekian firman dari Kaisar. Lu Qi membacanya dengan suara tegas dan lantang. Sewaktu mendengarkan, wajah Chen Lik semakin berubah. Seluruh tubuhnya menggigil tidak henti. Sikap Lu Qi serius dan angker. Setelah selesai membaca, dia menepuk kotak persegi yang diasongkan oleh kedua pengawal tadi dan memasukkan firman tersebut lalu menyodorkannya kepada Chen Lik. Wajah Chen Lik berubah semakin pucat. Dia langsung berdiri dan mundur setengah langkah. Tidak begitu mudah, sahutnya dengan suara lantang. Pengkhianat bernyali besar, berani membangkang terhadap firman Kaisar, bentak kedua wisu berpakaian wol yang menerjang maju serentak. Mereka mengulurkan tangan dan menahan Chen Lik. Kaki Chen Lik mundur lagi 1 langkah. Sepasang lengannya dikibaskan, cengkeraman tangan kedua wisu itu terlepas seketika. 4 jurus serangan dikerahkan secara berturut-turut. Kedua wisu tadi terdesak mundur. Tepat pada saat itu juga, tubuh Lu Qi melesat maju. Sepasang tinjunya secepat kilat menghantam dada Chen Lik. Chen Lik mencelat mundur dengan cepat. Belakang punggungnya sudah membentur dengan sebatang pohon. Gerakan tubuhnya menjadi kacau. Sepasang tangannya mengerahkan berbagai jurus dengan kalang kabut. Ternyata Lu Qi sudah memperhitungkan dengan matang semua gerakan yang akan dilakukan oleh Chen Lik. Tiba-tiba sepasang tinjunya membuka. Telapak tangannya yang sebelah menghantam dan yang sebelah lagi mencengkeram lengan kiri Chen Lik.
Dada Chen Lik tergetar oleh hantaman telapak tangan itu. Belum lagi sempat berdiri tegak, lengannya yang sebelah lagi sudah tercengkeram pula. Tubuhnya bergetar. Kemudian terdengar suara keretakan tulang yang hancur. Rasa sakit hampir tidak tertahankan. Sepasang lengan Chen Lik telah diremas hancur oleh Lu Qi. Wajah Chen Lik pucat pasi. Mulutnya terus merintih. Sepasang telapak tangan Lu Qi bagai ular berbisa melorot turun. Kaki Lu Qi menendang selangkangan laki-laki itu. Tanpa dapat dipertahankan lagi, Chen Lik jatuh bertekuk lutut di atas tanah. Lu Qi, kau benar-benar keji. Beberapa kata umpatan itu selesai dikeluarkan, Lu Qi sudah menekan kedua pipinya. Seorang wisu segera menghampiri dan menyodorkan sebutir pil berwarna merah kepada Lu Qi. Pil berwarna merah itu adalah racun ganas yang disediakan untuk Chen Lik menghabisi nyawanya sendiri. Sebelah tangan Lu Qi bergerak cepat. Tahu-tahu bagian belakang kepala Chen Lik sudah ditarik oleh tangannya, dan dalam waktu yang bersamaan dia menyusupkan pil berwarna merah tadi ke dalam mulut Chen Lik. Chen Lik berusaha memuntahkannya, tapi Lu Qi langsung memijit hidungnya. Sebelah tangannya yang tadi menarik rambut kepala segera berpindah di tenggorokannya. Tanpa dapat berbuat apa-apa lagi, pil merah itu tertelan oleh Chen Lik seketika. Lu Qi melepaskan sepasang tangannya. Dia mundur ke tempatnya semula dan duduk dengan wajah tersenyum. Chen Lik masih berusaha bangkit berdiri. Rona wajahnya sudah mulai berubah gelap. Matanya mendelik ke arah Lu Qi. Baru saja dia berniat mengeluarkan caci maki, tapi daerah sekitar mulutnya sudah bebal dan kaku. Sepatah kata pun tidak sanggup diucapkannya lagi. Tubuhnya bergulingan di tanah. Pipinya membengkak, matanya berubah warna menjadi ungu. Dalam sekejap mata Chen Lik mati dengan darah mengalir dari ketujuh lubang panca inderanya. Dua orang tukang kebun yang bekerja di gedung keluarga Chen berdiri termangu-mangu dengan wajah pucat pasi. Tubuh mereka menggigil ketakutan. Lu Qi malah duduk tenang seakan tidak terjadi peristiwa apapun. Padahal hubungannya dengan Chen Lik selama ini cukup akrab. Hal ini membuktikan bahwa hati orang ini benar-benar telengas dan keji. Perjalanan Cibukimoan Lu Qi beserta keempat pengawalnya sudah berada di bawah pengawasan pihak Butibun dalam jangka waktu yang cukup lama. Ternyata kabar yang diperoleh Lu Qi memang merupakan kenyataan. Soat Lian yang diinginkan oleh Raja Nepal memang telah menjadi incaran golongan hitam maupun putih. Raja Nepal bersahabat baik dengan Kaisar Cao yang sekarang. Karena hubungan baik itulah, Raja Nepal meminta bantuan dari Kaisar untuk mengutus salah seorang perwira kepercayaannya untuk mengambil Soat Lian di tempat yang dijanjikan, sedangkan tugas memetik Soat Lian tersebut ditangani oleh anak buahnya sendiri. Dengan mengandalkan berita yang dapat diselidiki dengan mudah oleh para anggotanya, tentu Toku Buti sudah tahu sejak semula. Mereka juga berhasil menyelidiki bahwa Lu Qi yang bertugas mengambil Soat Lian dan mengawalnya sampai negara Nepal. Mereka mencari tahu kapan dan di mana Soat Lian itu akan diserahkan oleh para tentara Nepal yang ditugaskan memetik Soat Lian itu. Tentu saja pihak Butibun tidak berani terang-terangan berhadapan dengan tentara kerajaan Nepal. Tindak tanduk mereka sangat waspada dan berhati-hati. Yang mendapat tugas mengumpulkan berita adalah Toku Hong, putrinya sendiri. Baru saja Lu Qi meninggalkan gedung keluarga Chen, laporan sudah sampai di kantor cabang Butibun setempat. Tujuan Lu Qi mendatangi rumah Chen Lik bukan untuk meminta bantuan rekannya melindungi Soat Lian. Dia malah menerima tugas dari Kaisar untuk membunuh orang itu dengan racun. Tadinya Chen Lik sendiri yang diharuskan bunuh diri dengan meminum racun tersebut, rupanya orang itu menolak, terpaksa Lu Qi turun tangan dan mencekoknya, demikian laporan yang diberikan petugas penyelidik dari Butibun. Membunuh Chen Lik dengan racun? Toku Hong membelalakan matanya dengan wajah kebingungan. Anggota Butibun itu menganggukkan kepalanya. Sekarang keadaan dalam gedung keluarga Chen kacau balau. Banyak pelayan dan pengawal yang melarikan diri dengan kocar-kacir. Benar-benar bodoh sekali. Seandainya Lu Qi menerima perintah untuk menghabisi seluruh keluarga Chen, mana mungkin mereka sempat melarikan diri lagi. Toku Hong mendengus dingin. Kemudian dia bertanya. Bagaimana dengan keadaan Luang? Untuk apa Lu Qi pergi mencarinya? Menurut sumber yang dapat dipercaya, ketika Lu Qi dan Luang berbincang-bincang di dalam kamar pribadi orang tua itu, hanya ada satu orang yang pernah masuk ke dalam. Orang itu adalah cucu luar seorang sahabat lama Luang. Seorang anak muda Shiwan.
Siapa namanya? Tanya Tokuhong tanpa sadar. Ini, budak kurang jelas. Apakah dia mengerti ilmu silat? Desak Tokuhong kembali. Dia adalah seorang pelajar yang lemah lembut. Tokuhong menarik napas panjang. Kalian cepat ringkus dia dan bawa kemari. Aku akan menanyakannya sampai jelas. Mendengar anak muda itu juga Shiwan, dia segera teringat akan Wan Feiyang, tapi setelah ditanyakan, rasanya bukan. Dari bahan yang berhasil mereka selidiki tentang riwayat Wan Feiyang, tidak ditemukan hubungan antara anak muda itu dengan Luang. Kedua orang itu dari kalangan berbeda. Tampaknya tidak mungkin saling mengenal atau ada hubungan famili. Memangnya orang yang Shiwan di kolong langit ini hanya Wan Feiyang. Tanpa sadar Tokuhong tertawa getir. Gadis itu justru tidak berpikir bahwa kadang-kadang banyak hal di dunia ini demikian kebetulan. Dan pelajar Shiwan yang lemah lembut itu memang Wan Feiyang yang dipikirkannya setiap saat. Meskipun Wan Feiyang hampir tidak pernah keluar rumah, tapi apabila anggota Butibun ingin menyelundup ke dalam gedung keluarga Lu, mudahnya seperti membalikkan telapak tangan. Apabila mereka ingin meringkus seorang pelajar yang demikian lemah seperti Wan Feiyang, juga merupakan hal yang sama mudahnya. Wan Feiyang tidak punya tenaga sama sekali untuk melawan. Anggota Butibun yang diutus untuk meringkusnya tidak mengenal Wan Feiyang sama sekali. Dan mereka juga mengganti dandanan mereka serta menyamar menjadi orang biasa. Tentu saja Wan Feiyang juga tidak mengenali mereka. Baru setelah mereka membawanya ke kantor cabang Butibun, dia baru sadar siapa adanya orang-orang itu. Dia mengira Toku Buti mengingkari ucapannya sendiri dan selama ini mencarinya untuk dibunuh. Akhirnya mereka berhasil mengetahui jejaknya dan langsung menyelinap ke dalam rumah Luang. Baru saja dia ingin membuka mulut dan memaki-maki, tubuhnya sudah didorong sehingga jatuh bergebrukan di atas lantai. Tokuhong duduk di atas undakan tanah di mana tersedia sebuah kursi besar. Melihat Wan Feiyang menggelinding di atas tanah, dia langsung merasa tidak asing. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya sambil berusaha merangkak bangun. Mendengar suara itu, tubuh Tokuhong langsung bergetar. "Xiao Yang," panggilnya tanpa sadar. Wan Feiyang terpaku seketika. Dua pasang mata saling bertemu. Tokuhong segera memalingkan wajahnya. Wan Feiyang juga langsung memperdengarkan dengusan dingin. Rupanya Toku Xiaoqia, dia merandek sejenak, kemudian tertawa dingin. "Sejak mula aku sudah menduga kalau kalian tidak akan melepaskanku begitu saja. Mau bunuh? Silakan turun tangan." "Wan Feiyang, kau benar-benar tidak takut mati." Baru beberapa patah kata yang diucapkan oleh Tokuhong, para anggota Butibun yang hadir di dalam ruangan itu langsung tertegun. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pelajar lemah yang mereka ringkus itu ternyata Wan Feiyang murid murtad Butongpei yang pernah menyelundup ke dalam kantor pusat Butibun dan akhirnya terluka parah oleh serangan hit-hip sinkang milik Toku Buti. "Kalau aku mengeluh sedikit saja, anggaplah aku bukan laki-laki sejati," kata Wan Feiyang sambil membusungkan dadanya. Tokuhong mengerutkan keningnya. Dia berdiri dari kursi dan berjalan turun dengan perlahan. Kemudian dia mengibaskan tangannya. "Kalian semua keluar." Para anggota Butibun tidak ada yang berani membantah. Mereka segera mengundurkan diri. Tokuhong berjalan mengitari Wan Feiyang satu kali. Dia tertawa dingin. "Kau adalah laki-laki sejati." Wan Feiyang mengangkat wajahnya dan menatap gadis itu lekat-lekat. "Kau memandang sebelah mata kepada orang-orang Butibun, bukan?" tanya Tokuhong sekali lagi. Wan Feiyang hanya tertawa terkekeh-kekeh. Tokuhong berhenti di hadapannya. Matanya mendelik kepada anak muda itu. "Jangan lupa, kau juga pernah menjadi anggota Butibun." Dia merandek sejenak, kemudian melanjutkan dengan suara tajam. "Kalau kau benar-benar seorang lelaki sejati, tentu tidak akan menggunakan berbagai akal licik dan memperalat aku supaya dapat masuk menjadi anggota Butibun. Meskipun kami bukan orang baik-baik, tapi tidak ada yang selicik kau menggunakan perasaan orang lain untuk mewujudkan tujuan sendiri." Mendengar makian itu Wan Feiyang sampai termangu-mangu. "Jawab." "Mengapa kau tidak menjawab?" bentak Tokuhong kembali. Perasaan Wan Feiyang galau, tapi dia mengeraskan hatinya. "Aku toh tidak pernah mencelakaimu. Apakah harus sampai tubuhku hancur dan nyawaku melayang kau baru merasa bersalah?" Wan Feiyang menggelengkan kepalanya. "Tidak salah.
Aku memang pernah mendustaimu. Tapi 2 kali aku menolong nyawamu, aku benar-benar melakukannya dengan tulus. Sama sekali tidak. Tidak usah banyak bicara. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Apa sebetulnya tujuanmu menyelinap menjadi anggota Butibun? Tanya Toku Hong dengan suara keras. Aku hanya ingin mencari seseorang, sahut Wan Fei Yang. Siapa? Bentak Toku Hong kembali. Sekarang ini aku masih belum bisa mengatakannya. Siapa sebetulnya orang itu? Seandainya aku bisa memberitahu kepadamu, hari itu juga aku sudah mengatakannya di hadapan ayahmu. Kau berdusta, wajah Toku Hong merah padam. Tangannya menggenggam gagang golok. Percaya atau tidak, terserah. Apa yang aku katakan memang kenyataan, sahut Wan Fei yang seraya menarik napas panjang. Kalau kau memang merasa harus membunuh aku, silakan turun tangan. Toku Hong tidak menghunus goloknya. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Wan Fei yang memandangnya dengan termangu-mangu. Dia juga berdiam diri. Entah berapa lama sudah berlalu. Kau pernah menolong aku 2 kali. Kalau aku membunuhmu sekarang, bukankah aku menjadi manusia yang melupakan budi? Kembali dia menghentikan kata-katanya. Dia seperti sedang merenungkan sesuatu. Beberapa saat kemudian baru dia melanjutkan kata-katanya. Sekarang aku akan melepaskan dirimu. Kelak apabila kita bertemu lagi, maka di antara kita sudah tidak ada utang piutang lagi. Wan Fei yang tertawa getir. Oh ya, bagaimana kau bisa berada dalam rumah luang? Tanya Toku Hong. Nada suaranya sudah berubah lembut. Aku terluka parah dan jatuh pingsan di depan pintu gedung keluarga Lu. Kalau bukan berkat pertolongan Luloya, mungkin aku tidak bisa hidup sampai hari ini, sahut Wan Fei yang terus terang. Mengapa ada yang mengatakan bahwa kau adalah cucu luar sahabat lamanya? Hal itu baru diketahui belakangan. Guakongku dulu pernah menjabat sebagai kepala pengawal di daerah Buciu. Ternyata dia memang sahabat baik Luloya. Demikian kebetulan? Wan Fei yang tertawa getir. Kabar yang didapat oleh anggota Butibun kalian juga hebat sekali. Kami mengutus orang menyelinap ke dalam keluarga Lu dan meringkus pelajar Shiwan adalah karena ingin menyelidiki suatu persoalan. Kami sama sekali tidak tahu bahwa kaulah yang dimaksudkan oleh anggota kami. Wan Fei yang merasa heran sekali. Apa yang ingin kalian selidiki? Tanyanya penasaran. Tujuan Cibukim Hoan ke rumah luang. Oh, dia merupakan teman lama Luloya. Kali ini kedatangannya hanya sekadar singgah saja. Wan Fei yang menyahut lalu bertanya lagi. Apakah kalian ada dendam dengan Cibukim Hoan Luci itu? Kalau dikatakan kau juga tidak akan mengerti. Lebih baik jangan banyak ikut campur urusan orang lain, mata Toku Hong mengerling sekilas. Biar aku antar kau pulang. Kau tidak percaya dengan apa yang aku katakan dan sekarang kan ingin menanyakannya langsung kepada Luloya bukan? Sejak kapan otakmu menjadi demikian encer? Mata Toku Hong langsung mendelik kepada Wan Fei Yang. Nanti kalau aku bertanya apa-apa, lebih baik kau jangan ikut campur. Wan Fei Yang menganggukkan kepalanya dengan wajah ketolol-tololan. Kadang-kadang dia seperti berubah bodoh di hadapan gadis itu. Dia sama sekali tidak sanggup mengemukakan pendapat apa-apa. Ketika Toku Hong keluar dari gedung keluarga Lu, matahari sudah hampir terbenam. Wan Fei yang mengantarkan sampai di depan pintu. Sekarang mestinya kau sudah percaya bahwa aku tidak mendustaimu, kata Wan Fei Yang. Siapa suruh sebelumnya kau selalu berdusta? Mulut Toku Hong berkata demikian, tapi nada suaranya sudah tidak mengandung kemarahan. Luloya adalah orang tua yang baik hati. Lebih baik kau jangan mempunyai maksud yang tidak-tidak. Mana mungkin? Wan Fei yang tertawa getir. Seorang anggota Butibun berlari menghampiri dengan napas tersengal-sengal. Dia berhenti di depan Toku Hong, kemudian menjura dalam-dalam. Buncu ada perintah, harap Toa Xiuqia segera kembali ke kantor pusat. Ada urusan penting yang akan dirundingkan, lapor anggota Butibun itu. Kau berangkat dulu, aku akan menyusul sebentar lagi, kata Toku Hong kemudian merenung. Sampai anggota Butibun itu pergi dari hadapan mata, Toku Hong baru menolehkan wajahnya ke arah Wan Fei Yang. Ada tersirat rasa bersalah di mata gadis itu. Baik-baiklah kau beristirahat di rumah Luloya. Kalau urusan di sana sudah selesai, aku akan datang menjengukmu lagi, katanya tersipu-sipu. Wan Fei Yang menganggukkan kepalanya tanpa bersuara.
Dia juga tidak bertanya urusan apa sampai Toku Buti memanggilnya pulang, karena dia sama sekali tidak melupakan bahwa ilmu silatnya sudah punah. Dan dalam dunia Kangou sudah tidak ada tempat baginya untuk memijakkan kaki. Senja hari. Saat itu merupakan senja hari pada hari kelima. 136 ekor kuda bersama penunggangnya mengiringi 2 buah kereta besar. Rombongan itu melintasi jalan pegunungan. Cibukimoan beserta keempat pengawalnya sudah berdiri menanti di ujung sana. Di dalam kereta yang pertama duduk utusan dari Raja Nepal. Sedangkan di antara 136 penunggang kuda itu, 24 di antaranya memakai pakaian kaum persilatan. Dandanan mereka merupakan kaum persilatan yang biasa dikenakan di daerah Nepal. Sedangkan sisanya sudah pasti tentara kerajaan setempat yang bertugas mengawal mereka. Kepala pengawal yang mendapat tugas tersebut bernama Suchong. Melihat Cibukimoan sudah menunggu di sana, Suchong cepat-cepat turun dari kudanya dan menghampiri. Lu Taijin pasti sudah menunggu cukup lama. Baru saja sampai, sahut Luci yang juga menyongsong ke depan menyambut kepala pasukan tersebut. Sambil bercakap-cakap kedua orang itu menghampiri kereta kuda. Pintu kereta segera terbuka. Dari kedua kereta itu keluar 2 orang utusan Raja Nepal. Yang belakang tentu yang menjadi wakil. Dandanan mereka sangat istimewa, jauh berbeda dengan dandanan orang Tionggoan. Wajah mereka juga tidak sama dengan orang Tionggoan umumnya. Yang keluar dari kereta depan dan usianya lebih lanjut memeluk sebuah kotak persegi yang indah. Demikian hati-hatinya seakan takut kotak itu terjatuh dan isinya akan hancur. Luci segera menjura dalam-dalam. Jenderal pasukan pakaian perak dari wilayah utara, Luci menyambut kedatangan utusan Raja Nepal. Terima kasih atas kerja sama Lu Taijin, sahut orang yang lebih tua. Dengar-dengar Lu Taijin adalah tokoh kelas 1 dalam pemerintahan sekarang. Setelah bertemu, ternyata kabar ini memang benar. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Han. Meskipun tidak lancar sekali, tapi tidak sulit ditangkap artinya. Perkataannya merupakan basa-basi belaka, tapi sangat bermanfaat. Hati Luci merasa bangga mendapat pujian itu. Kuisu terlalu sungkan, sahutnya sambil menjura sekali lagi. Tugas Punsu sangat berat. Aku berharap dapat kembali secepatnya ke Nepal. Sekarang tugas sudah dapat diselesaikan dengan baik. Tentu aku tidak perlu khawatir lagi. Perjalanan kembali ke Nepal juga tidak perlu berputar-putar lagi. Tentu saja, sahut Luci dengan wajah penuh senyum. Suaranya juga yakin sekali. Setelah melintasi jalan ini, anak buah Komandan Suchong juga sudah boleh kembali ke markasnya. Apakah jalanan ini tidak mudah dilalui? Tidak begitu mudah. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk keluar dari wilayah ini? 5 hari, wajah Luci tetap tersenyum. Sedangkan kedua orang utusan Raja Nepal tersebut sama sekali tidak bisa mengembangkan seulas pun senyuman. Tapi Kuisu berdua tidak usah khawatir. Sepanjang perjalanan kami sudah menyiapkan semuanya dengan baik, kata Luci selanjutnya. Semoga demikian. Untuk memudahkan pelayanan, aku yang rendah memberanikan diri meminta kedua Kuisu duduk dalam satu kereta saja. Boleh juga. Dengan demikian sepanjang perjalanan kita bisa mengobrol panjang lebar sehingga tidak terasa membosankan. Utusan dari Nepal itu juga bukan jenis manusia yang banyak tuntutannya. Dia mengikuti saja apa yang dianggap baik oleh Luci. Kalau begitu malam ini kita berkemah sini saja. Di tempat ini? Tidak ada tempat lain yang lebih sesuai dari sini, kata-kata Luci seakan mengandung maksud tertentu. Dia langsung memerintahkan menyalakan api unggun dan menanak nasi. Bukankah Lu Taijin tadi mengatakan bahwa kita akan berkemah di sini? Apakah Xiao Te perlu mendirikan kemahnya sekarang? Tanya Suchong. Maksudku berkemah di langit terbuka, sahut Luci tersenyum simpul. Toh kedua Kuisu bisa beristirahat di dalam kereta. Suchong mempersiapkan segalanya. Kemudian dia menghampiri Luci. Tanpa dapat menahan rasa ingin tahunya, dia bertanya dengan suara berbisik. Apakah Lu Taijin menemukan sesuatu yang mencurigakan sepanjang perjalanan tadi? Luci tersenyum simpul. Tidak perlu khawatir. Untuk sementara mereka tidak berani mengambil tindakan apa-apa, katanya. Mereka? Orang-orang yang mengincar Soat Lian. Apa yang mereka tunggu? Mereka menunggu kesempatan dan tempat yang tepat.
Ini memang bukan tempat yang tepat untuk melakukan gerakan apa-apa. Oleh karena itu, para anggota Butibun hanya mengawasi dari kejauhan. Mereka berada di atas gunung. Jumlah mereka juga banyak. Toku Hong, Kong Sun Hong, Cian Bin Hut, Qiu Buehu, dan Tongcu bagian luar dan dalam. Hanya Toku Buti yang tidak terlihat. Meskipun Toku Buti tidak muncul, tapi dia selalu berhubungan dengan mereka. Oleh karena itu juga, Kong Sun Hong yang biasanya paling tidak sabaran juga hanya duduk termenung menanti perintah. Menurut pendapatku, kita menggunakan kesempatan ketika kuda dan orang-orang mereka sedang keletihan. Pada malam hari nanti kita serang mereka, siapa tahu, ini merupakan ketiga kalinya Kong Sun Hong memberi saran yang serupa. Toku Hong merasa tidak sabar mendengar ocehannya. Buat apa diulangi terus kata-kata itu? Kong Sun Hong menatap Toku Hong sekilas. Mulutnya terdiam seketika. Cian Bin Hut yang berada di samping tertawa lebar. Buncu tidak mengizinkan kita mengambil tindakan di sini, pasti ada sesuatu yang diragukannya. Kong Sun Hong meraba dagunya sendiri. Dia tertawa dingin. Hanya seorang Cibu Kim Hoan, apanya yang harus ditakuti? Dia bisa menjabat kedudukan jenderal pasukan pakaian perak, tentu ilmunya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tetapi, kalau hanya orang itu saja, tentu tidak sulit dihadapi. Pokok persoalannya justru selain kita masih Hek Pai Siang Mo dan pihak lain yang mengincar Soatlian tersebut. Seandainya kita sampai bergebrak dengan Luci, tentu mereka akan memancing di air keruh dan meraih keuntungan besar. Mata Qiu Buehu mengerling tajam. Kedatangan Hek Pai Siang Mo kali ini ke Tionggoan pasti untuk mendapatkan Soatlian tersebut, katanya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, arah mereka juga menuju ke tempat ini. Kalau bukan untuk mengincar Soatlian, apalagi, sahut Cian Bin Hut. Entah mereka sudah sampai atau belum. Sejak tadi Hek Pai Siang Mo sudah tiba. Mereka malah bersembunyi di tempat yang tidak seberapa jauh dari kerumunan anggota Butibun. Gerak-gerik para anggota Butibun selama ini selalu di bawah pengawasan mereka. Jangkrik mengirik di depan, burung kenari menunggu di belakang. Hati mereka semakin lama semakin senang. Asal para anggota Butibun itu bergerak, mereka tinggal menunggu kesempatan baik lalu menculik kedua utusan Raja Nepal tersebut. Tentu saja Kuan Tiong Liu dan Yi Peisa juga ikut bersama mereka. Sepanjang perjalanan, meskipun mereka membutuhkan Kuan Tiong Liu sebagai penunjuk jalan, tapi mulut mereka sama sekali tidak sungkan-sungkan mengeluarkan kata-kata yang pedas. Kuan Tiong Liu tidak menyimpan dalam hati. Dia sudah mengalami berbagai cobaan pahit. Sikapnya jauh lebih sabar dan wataknya berubah menjadi pendiam. Biar bagaimana menyakitkannya pun kata-kata yang dilontarkan Hek Pai Siang Mo, dia tidak pernah menunjukkan kemarahan di hadapan mereka. Sepanjang perjalanan justru dia yang bertugas melayani kebutuhan kedua iblis dari Tibet itu. Yi Peisa sebetulnya tidak sampai hati melihat keadaan Kuan Tiong Liu. Berkali-kali dia membela anak muda itu di hadapan kedua suhunya. Perasaan hati mereka pun semakin lama semakin dalam. Jangkrik mengirik di depan. Burung kenari menunggu di belakang. Ternyata di belakang burung kenari juga sudah menanti seorang pemburu. Hal itu sama sekali di luar dugaan Hek Pai Siang Mo. Di atas gunung yang berliku-liku tidak seberapa jauh dari mereka, telah berkumpul segerombolan manusia. Yang mengepalai rombongan ini ialah Tianti. Selain itu, hujan, angin, geledek, kilat, manusia tanpa wajah juga sudah berkumpul. Bahkan Fu Hiongkun juga tidak ketinggalan. Mereka mendapat kabar dari tabib Cai Huatu yang sudah diancam akan dibongkar rahasianya berzina dengan selir Cian Bin Hut, lalu dipaksa menjadi mata-mata Xiao Yao Kok. Tianti bertekad mendapatkan Soatlian dengan cara apapun. Hujan pernah mengatakan bahwa Soatlian dapat membuat orang awet muda bahkan bisa menambah tenaga dalam seperti hasil latihan selama berpuluh tahun. Hal belakangan itulah yang menarik perhatian geledek, kilat maupun angin. Tentu saja Fu Hiongkun paling paham khasiat Soatlian bila dibandingkan yang lainnya. Minatnya juga besar sekali untuk mendapat benda langka tersebut. Meskipun tujuannya bukan untuk diri sendiri, namun dia ingin mencampurnya menjadi racikan obat untuk menolong sesama umat manusia. Dia juga tidak menutupi rahasia hatinya. Tekadnya mendapatkan Soatlian malah menjadi bahan tertawaan anggota Xiao Yao Kok lainnya. Mereka memang terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda. Sekarang para jago Xiao Yao Kok sudah berkumpul semua.
Tentu saja mereka sudah bertekad untuk mendapat Soat Lian dari pingsan itu. Meskipun Luci tahu ada beberapa orang yang mengawasi mereka di sekitar tempat itu, tapi dia sama sekali tidak menduga bahwa kekuatan orang-orang yang datang jauh lebih besar daripadanya, bahkan mereka termasuk jago-jago dunia Kangou yang paling sulit dihadapi. Rombongan manapun yang bergerak duluan, seandainya mereka dapat mempertahankan Soat Lian, tetap tidak dapat menghindarkan diri dari luka parah atau kematian, dan tentu saja tidak sanggup lagi menghadapi gelombang kedua yang akan menggunakan kesempatan meraih keuntungan. Memang dia juga termasuk orang dunia Kangou, tapi dia sudah lama bertugas di dalam istana. Mengenai seluk-beluk dunia Kangou pengetahuannya tidak seluas dulu lagi. Lagi pula dia selalu membanggakan ilmu silatnya yang tinggi dan selalu memandang sebelah mata terhadap orang lain. Inilah penyebab utama kekalahannya kelak. Sudah pasti Xia Yaokok tidak akan turun tangan terlebih dahulu. Sedangkan Het Pai Xiangmo juga menanti kesempatan untuk mengail di air keruh. Rombongan pertama yang akan turun tangan duluan, kemungkinan besar anggota Butibun. Wai Tian Wei Toa, Jujit Pang Tiong. Kalau ditilik dari kekuatan Butibun sekarang semestinya tidak ada lagi hal yang perlu mereka ragukan. Pagi hari kedua, kereta dan kuda mulai bergerak. Keempat pengawal Luci mengajak 20 tentara berkuda membuka jalan di depan, sisanya mengawal di belakang kereta. Luci sendiri sudah duduk di dalam kereta yang satunya. Bentuk kedua kereta itu tidak ada perbedaannya sama sekali. Para jago negara Nepal yang datang bersama kedua utusan itu mengiringi dari dua sisi. Kalau dilihat dari luarnya saja tentu sulit memastikan kereta mana yang membawa kedua utusan itu. Luci yang cerdik sudah memikirkan kemungkinan itu. Tujuan orang-orang yang mengincar Soat Lian pasti kedua utusan tersebut. Apabila mereka masih duduk masing-masing dalam sebuah kereta, salah satunya pasti akan menjadi korban. Sekarang mereka tentu harus mempertimbangkan baik-baik kereta mana yang akan diserangnya. Lewat tengah hari, rombongan itu sudah memasuki jalan setapak sebuah hutan yang rimbun. Jalan setapak itu kecil. Di kedua sisi terdapat pohon-pohon yang tinggi. Begitu rapatnya sehingga hampir tidak bercelah. Situasi keadaan seperti ini paling sesuai untuk melakukan penyerangan. Tanpa perlu diperingatkan oleh Luci, seluruh rombongan itu sudah waspada dan meningkatkan pengawalan. Jalanan itu hanya pas-pasan dilewati kereta kuda. Para jago Nepal yang tadi mengiringi di kedua sisi terpaksa mengambil jalan memutar dan mengikuti dari belakang tentara berkuda untuk sementara. Rombongan itu berjalan perlahan. Tiba-tiba terdengar suara gemeresik dari hutan sebelah kiri. Seorang manusia berpakaian hitam melesat keluar dari rimbunan pepohonan bagai sebatang anak panah. Orang itu meluncur ke arah kereta yang ada di depan. Tubuhnya menukik tegak lurus, seperti anak panah yang dibidikan oleh seseorang. Dia menerobos lewat jendela sebelah kanan langsung menembus keluar lewat jendela sebelah kiri kemudian melesat ke dalam hutan yang terletak di sebelah kanan. Suara gemerencing tirai yang terbuat dari kulit kerang yang mana menghiasi jendela kereta masih terdengar. Sekelebat terlihat tangan manusia berpakaian hitam itu menggenggam sebuah kotak yang indah. Kotak itu justru berisi Soat Lian yang langka. Kedua utusan Nepal itu menyembulkan kepalanya lewat jendela dengan gaya panik. Wajah mereka menyiratkan rasa ketakutan yang dalam. Para tentara kerajaan langsung menyerbu mengikuti arah manusia berpakaian hitam. Ginkang manusia berpakaian hitam itu memang tinggi sekali. Tanpa ginkang setinggi itu, tentu dia tidak akan mendapatkan kotak berisi Soat Lian dengan cara demikian mudah. Dia meluncur ke dalam hutan. Tubuhnya melesat ke udara. Pada saat itu juga Luci sudah menyusul tiba. Dia langsung menghantamkan sepasang telapak tangannya. Manusia berpakaian hitam itu sama sekali tidak menduga. Wajahnya sudah hancur terhantam telapak tangan Luci sebelum rasa terkejutnya sirna. Tubuhnya terkulai dan jatuh di atas tanah. Luci tidak menunggu sampai tubuhnya jatuh ke bawah, dia segera mengulurkan tangannya menyambut kotak berisi Soat Lian yang melayang turun. Luci melirik pun tidak pada mayat orang itu. Dia berjalan dengan langkah lebar keluar dari hutan. Pada waktu itu, para tentara kerajaan baru menyerbu datang. Melihat keberhasilan Luci, mereka bersorak gembira. Luci sendiri hanya tertawa datar. Dia menghampiri kereta kuda dan menyodorkan kotak berisi Soat Lian kepada kedua utusan Nepal itu. Ternyata ilmu silat Lutai Jin memang tinggi sekali, kata kedua utusan Nepal itu memuji tiada hentinya.
Sejenak kemudian yang usianya lebih tua bertanya. Entah orang dari golongan mana yang mempunyai nyali sebesar itu? Dia adalah seorang kepala perampok yang menguasai wilayah Kangpak, namanya Chong Xiaoyan. Sampai-sampai perampok dari Kangpak juga ikut mengincar Soat Lian? Seharusnya dia tidak perlu datang. Luci tertawa dingin. Ini bukan benda yang dapat diperolehnya dengan mudah. Bisa datang pasti tidak bisa kembali lagi. Tidak mengukur kekuatan sendiri, patut menerima kematian. Benar-benar patut mati. Tiba-tiba tangan kiri Luci bergerak. 9 rencengan gelang sebesar telapak tangan melesat keluar dan meluncur ke arah atas sebatang pohon. Cahaya berkilauan. Terdengar dengusan dingin dari atas pohon. Seorang gadis berpakaian hijau melesat keluar dari rimbunan pohon. Gayanya aneh sekali. Ternyata dia meluncur turun dalam keadaan tidak bernyawa. 9 gelang sebesar telapak tangan itu menancap di tenggorokan gadis itu. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Luci malah tenang-tenang saja seakan tidak terjadi apa-apa. 3 tahun yang lalu Chong Xiaoyan menikahi Chein Chu. Mereka berdua suami istri selalu menghadapi musuh bersama-sama, katanya dengan bibir menyunggingkan seulas senyuman. Bukan saja dia mengetahui asal-usul orang-orang ini. Telinga dan matanya juga luar biasa waspada. Lebih-lebih cara turun tangannya. Dia selalu keji dan kekejaman hatinya tidak usah diragukan lagi. Menghadapi manusia seperti ini, tidak heran sampai-sampai Butibun dan Hek Pai Siangmo memilih jalan yang aman dan menguntungkan. Rombongan itu meneruskan perjalanannya. Senja pada hari yang sama, mereka sudah memasuki Provinsi Yangchuan. Pejabat setempat Li Shou sejak dini sudah menerima perintah. Siang malam dia menyuruh orang bekerja secepat mungkin membuat sebuah ruangan rahasia untuk menyimpan Soat Lian yang langka. Pada dasarnya dia bermaksud baik. Bukan saja dia akan mendapat penghargaan, malah dia dapat membuktikan bahwa pejabat wilayah ini juga merupakan orang yang berbakat serta cerdas. Sayangnya tukang yang dipanggil justru orang yang licik. Dia juga termasuk anggota sebuah organisasi yang selalu melakukan kejahatan. Kepalanya bernama Kuo Ming. Tukang itu melaporkan kepada ketuanya tentang Soat Lian yang akan disimpan dalam ruangan rahasia. Kuo Ming tentu saja tidak ingin kehilangan kesempatan baik. Dia menyuruh tukang itu membuat papan dasar yang dapat terbalik secara otomatis apabila diletakkan suatu benda di atasnya. Begitu sampai, Luci segera memasukkan kotak tersebut ke dalam ruang rahasia. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang tidak beres dan cepat-cepat membuka kembali ruang rahasia tersebut. Papan kayu sudah berbalik dan menjatuhkan kotak ke dalam ruang lain di bawahnya. Meskipun dia berhasil membunuh seorang anggota organisasi itu yang sedang membalikkan kembali papan otomatis tersebut, tapi kotak itu sendiri sudah dilarikan oleh anggotanya yang lain. Luci tidak mengejar. Dia sama sekali tidak bisa mengejar. Lantai di mana dia berdiri berguncang-guncang. Ruangan rahasia itu sudah tertutup kembali. Rupanya masih ada anggota lain dari organisasi itu yang memijit tombol rahasia di dalam sana. Tempat itu pasti dikerjakan dengan tergesa-gesa sehingga kurang sempurna. Pintu batu ruangan itu anjlok ke bawah dengan keras sampai-sampai tanah pun ikut bergerak hebat. Perlu waktu yang cukup lama untuk membetulkannya. Setelah selesai, Luci segera membalikan mayat tadi dan memeriksa seluruh pakaiannya. Dari lencana yang dibawanya dalam saku, Luci dapat menduga siapa orang itu. Perintah segera diturunkan. Para tentara berkuda disebar untuk mencari markas organisasi tersebut. Dalam sekejap saja mereka sudah berhasil menemukannya. 200 lebih anggota organisasi tersebut dibantai habis-habisan. Bahkan gedungnya sendiri dibakar sampai rata dengan tanah. Sementara itu kaucu organisasi itu, Kuo Ming, sudah jauh menyeberangi sungai. Dia langsung buron setelah mendapat kotak yang dipersembahkan anggotanya. Setelah merasa aman, dia langsung membuka kotak itu dan, boom, tubuh Kuo Ming hancur lebur terkena ledakan. Itulah sebabnya Luci yang cerdas tidak mengejar orang yang membawa kotak itu. Karena isinya bukan Soat Lian melainkan obat peledak. Selama ini Kuo Ming tidak terlalu memandang tinggi Luci. Sampai dia menyadari bahwa dirinya telah membuat kesalahan yang maha besar, tubuhnya sudah terledak menjadi keping-kepingan kecil. Benda yang dimasukkan Luci ke dalam kotak adalah obat peledak istimewa dari luar perbatasan. Apabila kotak itu dibuka, maka obat di dalamnya akan meledak sendiri.
Sebelum kejadian ini, dia sama sekali tidak pernah mengatakan rencana ini kepada siapapun. Orang ini bukan saja memiliki ilmu silat yang tinggi, tangan yang telengas, hati yang keji tapi juga banyak akal licik. Menjelang tengah hari keesokannya, kereta kuda baru melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan tidak ada gangguan. Dua kuntungan berikutnya mereka memasuki wilayah lembah Tiang Xingxia. Di kedua sisi terdapat gunung yang tinggi. Jalanan berada di tengah-tengah. Semakin jauh semakin sempit dan curam. Kalau ditilik dari keadaannya, cocok untuk melakukan penyerangan. Rombongan pertama dari pihak tentara kerajaan yang berjumlah 12 orang menerjang ke depan. Sepanjang perjalanan tidak terlihat jejak manusia. Kedua gunung yang terdapat di sisi kiri dan kanan juga tidak tampak ada yang mencurigakan. 6 pengendara kuda masuk lagi ke dalam lembah. Tidak lama kemudian mereka masuk kembali dan melaporkan bahwa ke-12 orang dari rombongan pertama sudah melintasi lembah dengan selamat. Melihat semuanya lancar dan tidak ada gangguan, kereta kuda itu baru melanjutkan perjalanannya. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa 12 orang yang pertama masuk ke dalam dan dikatakan selamat sekarang sudah menjadi mayat semua. Yang membunuh mereka adalah 12 pembunuh andalan Butibun. Mereka menerjang keluar secara mendadak dari gua di belakang gunung. Dengan cara yang penuh perhitungan dan cepat mereka membunuh tentara kerajaan itu. Ke-12 orang itu bahkan tidak sempat menjerit sekalipun. Pada dasarnya ilmu silat mereka memang tidak seberapa tinggi. Yang mereka kuasai adalah perang di tempat terbuka. Apalagi yang mereka hadapi saat itu adalah pembunuh yang sudah banyak pengalaman, bagaimana mungkin nyawa mereka masih dapat dipertahankan? Pada saat itu, rombongan sudah berada di tengah-tengah lembah yang sempit. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan batu-batu besar kecil menggelinding dari atas gunung. Sebagian besar rombongan itu menjadi kalang kabut. Batu-batu masih terus bergelindingan dari atas sehingga menutup jalan kedua sisi depan dan belakang. Dalam waktu yang bersamaan, ratusan anak buah Butibun memunculkan diri mereka dari tempat persembunyian dan membidikkan anak panah secara serabutan. Anak panah bagai hujan deras. Di tengah lembah itu tidak ada lagi tempat persembunyian. Dalam sekejap mata, sebagian besar pengawal mati tertembus hujan anak panah. Suara ringkikan kuda, jeritan manusia bagai irama yang tinggi rendah. Melihat keadaan itu, para anggota Butibun segera mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerbu ke kaki gunung. Cian Binhut dan Qi Buehu mendahului di depan. Ruyung berkelebat, pecut menyambar. Siapa yang menghalangi di depan pasti dapat bagian. Gerakan Kong Sun Hong dan Toku Hong juga tidak lambat. Mereka mengajak 4 orang anggota Butibun dan menerjang ke arah kereta kuda di mana Cibu Kim Hoan Luci duduk. Keempat orang itu adalah tancu dari berbagai cabang. Tangan mereka masing-masing membawa sebuah kotak besi dan langsung memencarkan diri mengepung kereta kuda tersebut. Kuda-kuda yang menarik kereta itu sudah roboh mati tertancap anak panah. Keretanya sendiri masih tegak di sana. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.